Kami memilih untuk pembangunan ini memberikan alokasi yang lebih besar kepada tukang. Jadi ketika kami membangun rumah ini, kami pilih untuk menggunakan tukang yang terampil dan sebisa mungkin semua menggunakan hasil karya dari tukang, bukan pabrik, kecuali tukang tidak bisa bikin. Misalnya nih, kalau pintu ini sebuah pintu. Ini pintu ini dibuat dari kayu bekas. Ini kayu bekas gelondongan aslinya seperti ini. Dipotong dibagi dua. Bagian dalamnya adalah yang hasil potongan, yang bagian luarnya di sana. Nah, pegangannya ini bikinan tukang besi yang bikin ini. Lingkarnya juga bikin tukang besi. Yang kita tidak bisa bikin apa? Kuncinya. Kuncinya kita nggak bisa bikin, karena itulah kita beli dari pabrik. Kami tidak mau tebang kayu, jadi semuanya adalah kayu-kayu bekas yang kemudian dipakai untuk pintu, untuk kusen, untuk semua adalah kayu-kayu bekas. Nah, kalau kayu bekas selalu ada cacatnya, kayak begini, lubang-lubang seperti ini kayu bekas nih. Itulah kemudian ketika dibuat menjadi kusen, maka kusennya kelihatan ada cacatnya tuh. Tapi itu bagian dari ceritanya. Nah, ketika jadi kusen, itu ada lubangnya di sini nih. Ini juga lubang. Kenapa? Karena aslinya kayunya ada lubangnya. Tapi itu dijaga, diperbaiki oleh tukang. Nah, termasuk lantai. Saya beri contoh. Lantai ini bukan lantai marmer. Ini bukan lantai hasil pabrik, ini lantai hasil kerjanya tukang. Jadi plesteran biasa, semen, diplester, kemudian dipasanglah jadi lantai. Nah, apa yang menjadi dasar dari keputusan ini? Kami ingin agar para pengrajin di bidang pertukangan itu terus-menerus hidup. Karena keterampilan buat lantai, keterampilan kayu, keterampilan besi, itu bergenerasi. Nah, apa yang terjadi? Sekarang itu kita menemukan banyak sekali tukang-tukang yang pengrajin berubah menjadi tukang instalator. Karena kita serba beli bikinan pabrik. Bayangkan, dulu membuat lantai, sekarang mereka instalator keramik, instalator marmer. Kenapa? Ya karena kita semua belinya udah jadi dari pabrik. Jadi keterampilan mereka itu tidak terpakai lagi. Berubah menjadi tukang instalasi, bukan tukang terampil, pengrajin. Ini misalnya lampu. Lampu ini itu bukan beli di toko, ini adalah hasil kerajinan. Karena tukang kayu yang membuat kotak-kotak ini semua. Tukang besi yang buat gantungannya. Lalu lampu ini ada tukang besi yang membuat, tidak beli di toko, bukan bikinan pabrik, ini adalah kerajinan. Nah, kami ingin menjaga agar budaya ini adalah sebuah warisan budaya, keterampilan itu tetap tumbuh. Nah, itu nomor satu. Yang kedua, secara ekonomi, biaya yang dialokasikan, kebanyakan sekarang ini dialokasikan untuk pabrik, bukan dialokasikan untuk tukang. Misalnya nih, dengan cara kita menggunakan tukang-tukang yang terampil, maka kalau 100% biaya, bisa jadi 70%, 60% itu untuk tukang, 30%, 40% itu untuk material. Tapi kalau kita pakai pabrik, segalanya serba hasil pabrik, maka uang kita perginya ke pabrik, tukang itu dapatnya sedikit, bisa jadi 70% itu untuk material, 30% untuk tukang. Apa yang terjadi? Proyek pembangunan tidak memberikan alokasi yang besar untuk pengrajin, tukang, tapi justru alokasinya kepada pabrik-pabrik modern. Nah, kami memilih untuk pembangunan ini memberikan alokasi yang lebih besar kepada tukang. Ini adalah sebuah karya-karya yang menggambarkan betapa kompleksnya tradisi kebudayaan kita terkait dengan bangunan.